Kami baca. Man, mau dieksekusi pak. Rasanya kayak nonton film aku dengar cerita ini. Akhirnya nggak jadi. Mm. Dan terus ada cerita lagi. Jadi memang ceritanya sepenggal-sepenggal karena aku nggak, waktu itu kan masih kecil ya, aku nggak terlalu dengerin gitu. Setelah peristiwa itu terus ada lagi yang memang satu keluarga ini jadi bahan omongan lah. Oke. Jadi bahan omongan sama orang kampung. Jadi bahan omongan orang kampung. Akhirnya waktu itu mbahku yang cewek yang dari ibu sakit. Oke. Sakit kondisi tapi sendiri kalau nggak salah. Maksudnya udah nggak sama mbah yang cowok. Oke, jadi cuma mbah yang cowok udah nggak Aku ada atau nggak jelas waktu itu. Oke. Jadi memang masih hidup tapi nggak jelas. Berarti cuma tinggal sendiri di rumah sendiri, gitu ya. Sendiri sama anak-anaknya yang kalau ibuku itu anak nomor 3, total ada 4. Oke, 4 bersaudara. 4 bersaudara. Yang tinggal sama ibu, yang sama mbah itu? Yang sama mbah ini anaknya semua. 4-empatnya termasuk ibu gitu ya. Termasuk mbah berarti sama ibuku. Iya. Setelah itu ceritain bahwa mbahku yang cewek ini dia sakit-sakitan. Oke. Aku nggak ngerti sakitnya apa, cuman katanya hampir tiap malam itu ngeluarin darah. Nggak ngerti dari mana, tapi waktu itu ceritanya adalah sering ngeluarin darah. Oke, sering ngeluarin, iya, oke. Ngeluarin darah sehingga anaknya yang 4 ini termasuk ibuku tiap malam itu gantian buat bersihin darah. Itu yang ditampung di ember. Itu setiap hari bersihin juga nggak tahu ya, maksudnya kok bisa ada darah, kenapa, dari mana gitu. Mungkin tahu, cuman waktu ngobrol itu nggak dijelasin secara detail ya. Oke. Setiap hari itu mereka bersihin darah gitu. Nah, dan katanya kalau di rumah itu kalau selepas maghrib, selepas azan maghrib, itu anak-anaknya pasti ada yang lihat di depan rumah. Itu ada pohon. Oke. Itu mulai dari kuntilanak, terus pocong, terus anak bayi, anak kecil-kecil gitu lah. Itu sering keliaran di situ di depan. Jadi memang tempatnya kan perkampungan banget ya. Jadi selepas maghrib itu memang nggak ada orang sama sekali, sepi. Iya. Sepi banget gitu. Itu kayak di hutan gitu ya? Di hutan. Di tengah hutan gitu ya? Masih alas gitu. Cuman karena anak-anaknya mbah ini udah terbiasa. Itu nggak diceritain ya, awalnya mereka kaget ataupun nggak diceritain sih. Tapi mungkin harusnya kalau awal tuh kaget ya. Iya, di awal-awal gitu ya. Cuman karena udah terbiasa, jadi mereka pun nggak kaget. Udahlah, biarin aja lah. Ya, jadi tiap sore itu cuma cerita ke mbah, katanya kalau kayak ibuku itu cuma bilang, Bu, iku enten putih-putih gitu. Terus nanti yang satunya, Bu, kok enten cah cilik ya, kok meloya Melayu gitu. Tapi mereka sering ngecek itu nggak ada apa-apa. Oke, jadi cuma waktu itu yang lihat itu ya cuma itu gitu ya. Habis itu orang lain memastikan nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka kayak cuma lihat dari rumah ada jendela, itu kelihatan Pak. Oke. Terus memastikan, pas keluar memastikan itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Dan kayak anak bayi yang keliaran itu ada suaranya katanya. Jadi emang suara kayak ketawa-ketawa, lari-lari gitu. Aku bayangin merinding deh. Asli. Dan itu selalu setiap malam, Mbak. Setiap malam. Sampai akhirnya mbahku ini dia kondisinya udah mulai membaik. Bisa keluar rumah lah. Oke. Bisa keluar rumah. Dia waktu itu kalau nggak salah ceritanya ke pasar. Pagi ke pasar. Jadi anak-anaknya udah sekolah nih.
Udah pada sekolah, dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Setelah pulang dari pasar, itu dia nemuin kayak apa ya, bingkisan. Apa ya namanya Pak ya? Bungkusan gitu ya. Bungkusan. Itu perjalanan pulang ke rumah ya? Perjalanan pulang ke rumah. Okay. Bungkusan. Dan mbahku penasaran ini apa kok di tengah jalan dan agak rapi lah gitu. Jadi bukan kayak sampah. Jadi kayak disetting, ditaruh di tengah gitu ya. Akhirnya dibuka sama mbahku. Dibuka, ternyata isinya itu anak bayi. Hidup? Udah enggak itu. Enggak itu. Oke. Terus karena udah dibuka sama mbahku, akhirnya kan dia punya rasa kasihan kan, maksudnya ini anak dari mana kok bisa di tengah jalan gitu. Akhirnya sama mbahku dikuburkan di sekitar situ. Langsung ya di situ dikubur dekat situ ya. Dekat situ karena memang kan rumah itu jarang. Rumah itu bisa satu rumah ke rumah lain tuh bisa jaraknya 2 kilo. 2 kilo. Ya. Iya. Serius Pak, itu memang jauh banget. Memang masih alas. Akhirnya dikubur. Selesai dikubur udah nih si mbahku pulang. Pulang terus di rumah pas malam. Pas malam itu katanya ada suara anak kecil. Terus nanya, nangis gitu? Enggak, cuman kayak anak kecil ngomong, tapi ngomongnya kan nggak jelas. Anak kecil. Nanya lah ke anak-anaknya. Ini siapa ya sing gawa bocah cilik? Gitu. Cuman anak-anaknya ya bilang nggak ada, maksudnya ya siapa yang dengar ya, nggak ada yang dengar. Terus udah habis maghrib ya nggak ada orang kan. Akhirnya nggak dikubis lagi tuh. Dikubis lagi. Pas mau tidur, mbahku ini posisi udah mau tidur nih. Udah mau tidur, dia udah di atas kasur. Ada suara di sebelahnya lah. Suara kok ada yang gerak gitu kan. Akhirnya dia memberanikan diri buat lihat. Dia noleh, ternyata di situ ada anak kecil cewek. Anak kecil cewek, dia lihat. Terus karena itu mbahku lihat adalah bentuknya memang anak kecil, utuh ya, dan nggak yang aneh-aneh gitu. Nggak aneh waktu itu. Dia nanya, maksudnya, loh dari mana Dok gitu, kok bisa tiba-tiba di sini. Tapi dia nggak ngomong, cuman senyum. Itu bayi atau anak kecil? Jadi anak kecil. Anak Anak kecil. Si anak kecilnya ini nggak ngomong, cuma diem gitu. Cuman ketawa tapi nggak ada suaranya Pak, ngerti kan? Senyum. Iya senyum, ya kayak gini. Ya kayak kita ketawa gitu tapi nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya. Kamu tinggal aku serius. Nggak dijawab kan, terus mbakku nanya lagi. Iya, ayo ibu antar pulang. Kok malam-malam di luar gitu kan. Tapi sebenarnya ibu ini udah curiga, mbahku ini udah curiga. Karena ya udah nggak normal kan, maksudnya ada anak kecil tiba-tiba di rumah gitu. Iya. Tapi cuma dia santai gitu. Santai, mencoba untuk nggak panik ya. Dia tetap ngomongnya seperti manusia biasa. Gitu. Waktu ditanya mau diantar pulang, dia gedek-gedek atau geleng, nolak gitu ya. Nolak, nggak mau gitu. Bingung kan akhirnya si mbahku ini. Ya udah, kalau misalkan dia bilang kalau nggak mau pulang ya sudah di sini aja, dia bilang. Sambil ngomong kayak gitu,
mbahku ngelanjutin tidur. Oke. Ngelanjutin tidur dan itu malam itu nggak kejadian apa-apa. Pagi mbahku bangun, anak itu udah nggak ada. Oke. Nah, akhirnya ya kegiatan biasa kan, pergi pasar lagi terus pulang. Malam berikutnya